Intinya cari barokah. Nah, kenapa cari barokah itu penting? Karena berkah didefinisikan al-barokah an-numu. Berkah itu sesuatu yang tumbuh, bukan statis. Ya, kalau statis kan ya sudah segitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat kedua di bulan Maulid. Jumat kedua di bulan Maulid, Allah pertemukan kita di masjid dengan niatan salah satunya untuk mensyukuri ulang tahun FMIPA yang ke-25. Saya ini sebetulnya pernah 15 tahun yang lalu bersama Sanprof santri profesor ya, Sanprof Haris dan kawan-kawan buat majelis di UNS namanya Ar-Raudhah cabang UNS. Itu dulu udah pernah saya buat. Bahkan saya kalau bulan Ramadan buat buka bersama di sini. Majelisnya itu rutinan sepekan sekali. Saya bawa minum, bawa snack sama teman-teman gitu ya. Nah, setelah bertahun-tahun jalan, adat saya begitu. Kalau udah jalan, udah bisa masuk masjid, saya serahkan pada Prof Haris. Nah, beliau yang melanjutkan. Dan alhamdulillah dilanjutkan dalam bentuk yang jauh lebih besar bersama kawan-kawan beliau, sehingga UNS sekarang menjadi tempat yang jauh lebih menyenangkan untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam mencari ketenangan spiritual, ya, ketenangan spiritual sekaligus kecerdasan intelektual. Nah, ini bahasanya Habib Novel ya, ketenangan spiritual, kecerdasan intelektual. Saya itu sayangnya hanya lulusan SMA. Sampai hari ini saya lagi nunggu kampus mana yang mau ngasih gelar saya doktor. Karena buku saya, karya saya udah banyak, cuman belum ada yang meminang saya untuk ngasih gelar doktor. Saya tunggu entah dari mana, walaupun doktornya universitas paling pojok di tanah air. Saya butuh itu untuk apa? Karena kadang mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi-mahasiswi kalau ketemu ustadz itu ya ustadz gitu. Tapi kalau ketemu profesor lain dia. Profesor, doktor, itu pandangannya berbeda. Saya mau lengkapi diri saya sebisa mungkin. Kalau perlu profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya, ujung-ujungnya ustaz. Ya, ujung-ujungnya ustaz. Agar apa? Agar ucapan saya bisa lebih banyak manfaatnya. Ya, agar bisa lebih banyak manfaatnya. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Karena itu cara untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain, mengembangkan ya metodologi untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain, itu merupakan upaya yang terbaik yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya lagi berada di kampus UNS ya, di FMIPA, maka bahasa saya agak intelektual, ya, agak intelektual, menyamakan dengan nuansa kawan-kawan mahasiswa. Karena itu saya pakai celana panjang dan berjaket. Karena kalau sarungan nuansanya nuansa Habib Kiai Ustadz gitu ya. Jadi saya mau menunjukkan kalau saya masih muda, cuman lupa semiran tadi. Ya, lupa semiran coklat tua, jadi agak kelihatan tua dikit. Ini sebetulnya warna putih ini wujud palsu saya. Yang asli itu yang kalau udah disemir gitu. Nah, itu yang asli. Nah, ikhwani rahimakumullah, banyak tadi sudah dijelaskan. Saya mendengar dan menyimak. Masing-masing menyampaikan yang sangat indah. Mulai dari
kinerja masjid UNS ini apa saja, ya. Kemudian bagaimana tadi juga dijelaskan punya dana kurang lebih 1 bulan 100 juta dari infak tunai, dan itu dikembalikan untuk kegiatan mahasiswa dan kegiatan sosial yang lain. Ikhwani rahimakumullah, saya nggak akan bicara panjang dan lebar. Dan pertama saya memohon maaf dulu kalau antum melihat saya duduknya di kursi dari tadi. Ini lantaran paksaan. Saya suka duduk di bawah, apalagi saya ini paling muda di sini. Kanan saya tua-tua, kiri saya tua-tua, gitu. Saya dipaksa duduk di kursi. Nah, ada satu istilah, satu aturan dalam dunia pesantren. Saya kan santri ya, dalam dunia pesantren. Imtithalul amri khairun min sulukil adab. Kalau disuruh sama Pak Yai itu nurut saja, nggak usah kayak mikir gitu loh ya. Jangan gaya adab-adaban. Oh, saya mau beradab, saya mau sopan santun. Kalau kamu ngeyeli Pak Yai itu namanya kurang ajar. Kalau Pak Yai udah nyuruh kamu duduk di atas, walaupun Pak Yainya di bawah, nurut saja. Kalau ngeyel namanya kurang ajar. Lah di kanan saya ada kiai, di kiri saya ada kiai yang lagi nyamar jadi profesor gitu loh. Makanya saya nurut-nurut saja, disuruh duduk di atas. Ya, sebetulnya enak di bawah. Ya, tapi ya tugasnya santri nurut. Nah, dalam nurut itu ada barokah. Dalam nurut itu ada barokah. Banyak orang itu kehilangan berkah karena nggak mau nurut. Sementara Islam ini mengedepankan barokah. Makanya kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika naik kapalnya itu, perahu Nabi Nuh itu mintanya apa? Minta dikasih tempat yang berkah, bukan tempat yang baik, tempat yang luas, tempat yang indah, tapi tempat yang berkah. Kemudian kalau kita lihat di Al-Quran begitu banyak ayat yang menjelaskan keberkahan. Dari bumi dan dari langit itu tidak dikatakan dimunculkan kekayaan, tapi dimunculkan keberkahan. Dan kalau kita lihat muslim yang satu ketemu muslim yang lain, sunnah yang menyampaikan, wajib yang menjawab, tentunya dengan aturan yang dijelaskan syariat. Kalau orang satu ngasih salam orang banyak, maka fardu kifayah menjawabnya. Satu udah menjawab, yang lain kewajibannya gugur. Itu ada ilmunya sendiri. Ilmu bab salam itu satu kitab tebel itu. Kalau nanti banci ketemu banci memberikan salam, hukumnya bagaimana? Ya, banci ketemu wandu ya, memberikan salam hukumnya bagaimana? Laki ketemu perempuan memberikan salam hukumnya bagaimana? Itu pelajaran di pesantren, bukan pelajaran di masjid saat ini. Nah, tapi pelajaran yang terkait dengan tema yang diminta untuk saya sampaikan oleh kawan-kawan dari BSI ya, temanya investasi barokah. Coba lihat salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dulu tuh tertarik dengan kalimat salam ini. Karena Islam tidak sekedar Assalamualaikum. Ya, bukan kesejahteraan untukmu. Salam sejahtera untukmu. Enggak selesai di kalam sejahtera. Assalamualaikum, selamat. Warahmatullah, rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu maknanya udah luasnya luar biasa. Kamu dapat selamat, kamu dapat rahmatnya Allah, tapi nggak berhenti dengan kalimat dan berkahnya Allah. Untuk berkah ini tidak wabarakatuh, enggak, tapi wabarakatuh jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau mendapatkan keselamatan, rahmatnya Allah, dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang unlimited, wabarakatuh. Makanya saya mulai merenungkan, ada apa ini? Kok sampai muslim yang satu ketemu muslim yang lain suruh mendoakan agar dapat banyak berkah. Ya, dapat banyak berkah. Karena itu dalam pelajaran tasawuf, dalam ilmu tafsir,
Kalau kita belajar ilmu hadis sekalipun, di muqaddimah itu selalu dibahas. Ya, di muqaddimah selalu dibahas. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang untuk melakukannya perlu proses berpikir. Dzibal itu artinya perlu proses berpikir, bukan gerakan refleks. Kalau orang dilempar menghindar itu namanya refleks. Tapi kalau mau ambil gelas kan ada proses berpikir, gelas, tangan, ada proses berpikir. Maka setiap perkara yang perlu proses berpikir di dalam melakukannya, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan perkara itu bukan perkara yang haram atau makruh, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia putus. Ulama yang menjelaskan, karena bahasa Arab putus itu kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Indonesia kita juga dari Sabang sampai Merauke. Kalau dibilang putus tuh artinya macam-macam. Nah, kalau yang dengar kalimat putus itu remaja lagi jatuh cinta, mungkin putus ya, putus hubungan dengan calon istrinya atau calon suaminya. Kalau putus ini yang bicara orang lagi merger dua perusahaan, oh mungkin putus antara perusahaan satu dengan yang lain. Kita nanya kepada ulama, putus ini maksudnya apa? Ternyata semua ulama mengatakan putus berkahnya. Sehebat apapun kamu makan, sehebat apapun caramu makan, kalau nggak diawali bismillahirrahmanirrahim, nggak ada berkahnya. Sehebat apapun ya kamu berhubungan dengan pasanganmu, kalau nggak diawali dengan bismillah, nggak ada berkahnya. Anaknya jadi anak setan. Naudzubillah min dzalik. Sehebat apapun ya kamu bekerja, kalau keluar dari rumah nggak baca bismillah, semua langkahmu itu nggak ada berkahnya, putus berkahnya. Makanya urusan ini menjadi sangat penting di dalam dunia keilmuan, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lantaran apa? Kalau tidak berkahnya putus. Berarti intinya apa? Intinya cari barokah. Nah, kenapa cari barokah itu penting? Karena berkah didefinisikan al-barokah an-numu. Berkah itu sesuatu yang tumbuh, bukan statis. Ya, kalau statis kan ya sudah segitu ya. Tapi dinamik, dia bergerak terus, tumbuh. Saya, kalau ilmu saya berkah, yang saya sampaikan sekarang ini, tadi saya mendapatkan pencerahan dari ucapan beliau. Ya, beliau kan ngomong sederhana, seakan-akan kan nggak ada yang dengerin gitu ya. Mungkin buat sebagian orang ngomong apa gitu ya, tapi kita nggak tahu kalau ucapan itu berkah sampai ke telinga saya, masuk ke hati saya, satu saya saja bisa menjadikan beliau. Belum paham maksudnya? Masa mahasiswa gagal paham? Nah, ini ya, beliau menjadi beliau karena dulu pernah mendengarkan ucapan seorang kiai, seorang ustadz, atau ucapan orang tuanya. Nah, belajar yang pinter biar jadi profesor. Mungkin cuma satu itu ucapan, nggak ada ucapan yang lain yang masuk ke telinga, ke hati. Tapi satu ucapan itu berkah, masuk ke telinga beliau-beliau, didengar, memotivasi satu orang. 60 tahun kemudian tiba-tiba jadi profesor di UNS. Emang ujuk-ujuk? Enggak, ya. Semua ada proses. Nah, itu barokah. Barokah itu berproses, nunggu, tumbuh, dan semakin besar. Saya nggak ujuk-ujuk jadi Habib Novel Ali terus, enggak. Ada prosesnya. Oh, dulu saya lihat senyumnya Habib Anis. Ya, lihat senyumnya Habib Anis. Tiap ke masjid lihat senyumnya Habib Anis. Saya cinta dengan senyumnya. Memotivasi saya pengen jadi seperti beliau. Pengen jadi seperti beliau. Cuman saya contoh senyumnya. Enak tuh ya. Nyontoh paling gampang kan contoh senyum. Jadi dulu saya setiap ceramah itu latihan mesem. Latihan senyum. Terus hidup latihan senyum. Dikepruk ya senyum ya. Pokoknya apapun senyum saya. Latihan, karena senyum itu kan butuh proses, latihan. Hasilnya sekarang banyak orang itu yang komentar, saya suka lihat ceramah Habib. Kenapa? Saya kira karena ilmunya. Habib kalau ceramah senyum terus gitu.
Jadi itu saja bisa membuat orang tenang. Berarti satu itu sudah bawa berkah, belum lagi yang lain ya, belum lagi yang lain. Nah, kadang ucapan kita saat ini mungkin yang di ruangan ini nggak menyerap sampai ke hati. Ini disiarkan langsung oleh UNS, oleh channel Habib Novel Al-Idrus, ya, ditonton oleh banyak orang dan terus itu roda akan berputar terus ya. Bola es akan menggelinding terus, jadi semakin besar, semakin besar. Di copy orang, nanti di-share lagi, dipotong, di-share lagi. Ada satu yang mendengarkan, kemudian berubah. Yang tadinya nggak semangat jadi semangat, yang nggak ngerti jadi pengen tahu, pengen belajar, berubah hidupnya gara-gara majelis ini. Maka majelis ini namanya barokah. Nah, itulah barokah, kita nggak ngerti. Makanya kita jangan meremehkan sekecil apapun langkah kita kalau udah barokah tujuannya. Ya, jangan meremehkan sekecil apapun langkah kita kalau udah barokah tujuannya. Sebab kalau udah tujuannya berkah, nggak mungkin kecil. Seperti bola es tuh, semakin gede dan semakin besar. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah manusia-manusia yang rakus barokah. Ini sebelum kita ngomong investasi berkah, biar kita paham dulu kenapa kita harus investasi berkah, gitu ya. Beliau nanti kalau mau izin jalan silahkan, karena beliau ini manusia-manusia yang punya banyak tugas. Saya juga nanti selesai ceramah saya mau izin jalan juga, karena saya khotib Jum'ah gitu ya. Ini kan hari Jumat. Masing-masing punya tugas. Nah, kalau tugasnya teman-teman kan duduk di sini sampai Jumatan, gitu ya. Jangan cari alasan lain. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ini bulan Maulid. Sekalian kita mengenang Rasulullah SAW. Tidak ada sejarahnya rambut Nabi Muhammad SAW jatuh ke bumi. Cari satu riwayat, kalau ketemu lapor ke saya. Tidak pernah ada sejarah dalam sejarah Islam rambut Nabi Muhammad SAW jatuh ke muka bumi, nggak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW itu kalau cukur rambut ada tim yang menampung rambut beliau, kemudian ada tim yang membagi-bagikan rambut Nabi Muhammad SAW, dan itu atas perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ada sahabat yang siap berebutan mengambil rambut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rambut Nabi SAW penuh dengan barokah. Kalau udah kalimat penuh barokah, berarti di situ ada obat, di situ ada keselamatan, di situ ada A sampai Z, segala kebaikan. Tumbuh terus nilai kebaikannya. Karena itu peninggal Nabi Muhammad SAW, sahabiah ataupun sahabat yang punya rambut Nabi SAW yang asli, yang otentik ini ya, bukan asal orang ngaku-ngaku nyabut rambutnya sendiri, bilang rambut Nabi gitu ya, enggak. Asli dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang sakit, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sahih yang lain disebutkan, kalau ada yang sakit, sahabat ini mendatangi rumah sahabat yang punya rambut Nabi Muhammad SAW. Kamu punya rambutnya Rasulullah? Punya. Saya lagi sakit. Itu rambut Rasul ditaruh di cangkir kalau sekarang ya, taruh bejana, diisi air, kemudian diminumkan ke sahabat yang sakit. Airnya, bukan rambutnya. Ya, airnya diminumkan, seketika sembuh. Nah, itu namanya barokah. Contoh, rambut Nabi yang berkah bisa menjadi obat buat orang yang sakit. Tidak ada sejarahnya air wudhu Nabi Muhammad SAW netes jatuh ke bumi. Cek Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setiap kali Nabi Muhammad SAW itu wudhu, kadu, hampir-hampir para sahabat an yaktatilu, berebutan seperti orang yang perang mau bunuh-bunuhan. Berebutan apa? Wudhu, air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menerima ya, jangan sampai netes ke bumi. Jangankan kok Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah di pegunungan daerah Magelang ketemu satu kiai yang solehnya luar biasa. Sampai mau saya hentikan wudhu saya, karena saya wudhu, beliau di bawah saya. Jadi saya wudhu tuh beliau di bawah saya. Nah, yai, jangan, boten, saya mau niru sahabat. Kalau sahabat terima bekas wudhu Kanjeng Nabi, saya pengen terima bekas wudhu cucu Nabi katanya. Saya repot, itu kakek saya lain sama saya. Kakek saya ya insya Allah sumbernya barokah. Kalau saya ini sudah kecampuran macam-macam, boten apa bib. Nah, saya punya keyakinan sendiri. Antum dengan yakinmu, al-madad fil mashhad. Orang kan dapat suatu keyakinannya masing-masing. Itu diterima. Sampai saya cuci kaki itu, air yang ngucur dari kaki saya diterima, diminum. Ini keyakinannya ulama ahlus sunnah wal
jamaah, meniru para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Cari apa? Cari barokah. Makanya tema ini sangat luar biasa. Bukan investasi untuk kaya, bukan. Di luar sana banyak orang yang kaya raya tapi nggak berkah. Nggak berkah apa? Nanti masuk neraka. Kalau masuk neraka berkah enggak? Enggak berkah. Investasi modal apa kalau ujung-ujungnya neraka? Investasi modal apa kalau ujung-ujungnya disiksa di alam kubur? Belum lagi di dunia penuh dengan siksa, nggak tenang jiwanya, banyak masalah dalam pikirannya, nggak pernah mendapatkan kepuasan dalam hidupnya, ketentraman nggak pernah didapatkan. Banyak sekali sumber-sumber yang nggak enak terjadi, dia yang tahu. Mungkin dia nggak cerita sama orang, tapi orang-orang terdekatnya paham. Ini orang selalu gelisah, tidur mimpinya nggak enak, bangun tidur badannya pegel semua. Masya Allah, ada apa nih? What's happened? Nggak barokah, ya nggak barokah. Tapi sahabat Nabi SAW mengejar keberkahan Nabi Muhammad SAW, dan yang dilakukan sahabat ditiru oleh generasi setelah sahabat.